FIFA ancam sanksi sepak bola Indonesia buntut rusuh Liga 2. Bandit nasional curigai sepinya kritik pada Indra Syafri. Alex Pastur aktifkan mode pundit Eropa. Cina dibuat panik sampai berharap keajaiban lawan Arab Saudi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Alex Pastur aktifkan mode pandit Eropa. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur dilaporkan sudah balik ke Belanda setelah beberapa hari di tanah air. Melalui unggahan Instagram Stories-nya, mantan juru formasi Almer City itu memperlihatkan dirinya yang mana tengah menjadi analis pertandingan antara AS Alkmaar versus Galatasaray di Liga Eropa. Sebelumnya Alex Pastur bersama dengan tim pelatih timnas Indonesia memang terlihat sangat sibuk dengan berbagai kegiatan di tanah air. Mereka memantau Liga 1 hingga mengunjungi banyak untuk berbagai keperluan. Tak diketahui kapan Alex Pastur pulang ke Belanda, sementara tim kepelatihan tim nasional yang lain seperti pelatih kepala Patrick Kluivert dan juga para asistennya seperti Denny Lanza serta Gerald Vandenberg juga tak diketahui kabarnya. Satu hal yang pasti, peran sebagai pandit di Eropa bukanlah hal baru bagi Alex Pastur. Selama ini, ia telah menggeluti profesi itu dengan penuh dedikasi. Selain tampil dalam siaran langsung pertandingan, Alex Pastur juga sering hadir untuk memberikan analisis atau membahas isu terkini dalam dunia sepak bola melalui berbagai podcast yang populer. Pengalamannya itu tentu akan menguntungkan bagi timnas Indonesia. Selain mengetahui update perkembangan sepak bola dunia, Alex Pastur sekaligus mengikuti perkembangan taktik yang nanti bisa ia terapkan di skuad Garuda. Yang lebih menguntungkan lagi, Alex Pastur bisa memantau para pemain keturunan atau bahkan menemukan pemain berdarah Indonesia yang nantinya bisa diajak untuk membela timnas merah putih. Cina dibuat panik sampai berharap keajaiban lawan Arab Saudi. Mulai tahun 2006, Piala Dunia akan diselenggarakan secara bersamaan oleh 3 negara untuk pertama kalinya. Ketiga negara yang bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 adalah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Jumlah tim yang berpartisipasi juga diperluas menjadi 48 peserta untuk pertama kalinya. Hal itu tentu merupakan upaya FIFA untuk lebih memperluas pengaruh Piala Dunia dan memaksimalkan keuntungan. Beberapa penggemar percaya bahwa salah satu alasan mengapa FIFA memperluas jumlah tim peserta adalah untuk memungkinkan negara-negara dengan populasi terbanyak di dunia seperti Cina, bahkan negara gila sepak bola layaknya Indonesia dapat mengikuti Piala Dunia. Persaingan Cina dan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri memang tengah memanas. Skuad Garuda bakal menatap sisa laga penting kontra Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Adapun 4 pertandingan terakhir yang akan dimainkan oleh timnas Cina, yaitu mereka bakal menghadapi Arab Saudi, Australia, Indonesia, dan Bahrain. Melihat situasi saat ini, publik Cina pun berharap timnas mereka mendapatkan keajaiban kalah melawan Arab Saudi dan bertekad meraih poin penuh atas Indonesia serta Bahrain. Jika skenario itu tercapai, maka peluang timnas Cina untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 diyakini akan semakin terbuka. Namun, skuad Garuda sendiri telah menerima tantangan untuk siap mencuri poin di kandang Australia dan bertekad mempermalukan Cina serta Bahrain di GBK. FIFA ancam sanksi sepak bola Indonesia buntut rusuh Liga 2. Sepak bola Indonesia kembali dibikin was-was setelah kericuan pecah dalam 2 kompetisi domestik yakni Liga 2 dan Liga Nusantara. Pasalnya bukan tak mungkin bal-balan tanah air bakal kembali kena sanksi FIFA. Kerusuhan pertama terjadi setelah laga Persekabas Pasuruan melawan Tornado FC di babak 6 besar Liga Nusantara yakni di Stadion R. Sudarsono Bangil. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Tornado FC itu diwarnai aksi pengejaran terhadap pemain tim tamu oleh pemain dan supporter Persekabas.
Kejadian itu diduga dipicu ketidakpuasan atas hasil pertandingan. Dikutip dari unggahan akun Instagram @nusaliga, memperlihatkan supporter memasuki lapangan sambil membawa benda seperti kayu. Akibat kejadian ini, beberapa pemain dan ofisial Tornado FC pun mengalami luka di bagian kepala. Kericuhan serupa pun juga terjadi di Stadion Joyokusumo usai laga playoff degradasi Liga 2 yang mempertemukan Persipa Pati dengan Persipura Jayapura. Kekalahan 1-2 yang dialami Persipa membuat supporter tuan rumah mengamuk dan merusak fasilitas stadion. Sontak dua kericuhan itu membuat bayang-bayang sanksi FIFA pun menghantui. Bagaimana tidak, Indonesia sebelumnya menjadi sorotan dunia akibat tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu, yang mana harus menewaskan 135 supporter. Beruntung saat itu FIFA hanya menjatuhkan sanksi ringan, sehingga kompetisi tetap berjalan dan timnas Indonesia bisa berlaga di level internasional. Namun dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir telah mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dalam sepak bola Indonesia. Pada 4 Juni 2023 lalu, saat mengecek Stadion Manahan Solo, Erick menyampaikan bahwa FIFA terus mengawasi Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Menariknya, maraknya kericuhan di Liga 2 maupun Liga Nusantara terjadi usai Sintayong tak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Bahkan, perlahan timnas Indonesia mulai diragukan dengan bukti timnas U20 asuhan Indra Syafri yang melempem di Piala Asia U20. Pandit nasional curigai sepinya kritik kepada Indra Syafri. Presenter dan komentator sepak bola nasional Tio Nugroho menyindir para pengamat sepak bola yang biasanya berisik dalam memberikan kritik. Akan tetapi diam ketika melihat timnas Indonesia U20 dibantai Iran U20. Meski kalah telak dalam turnamen yang juga kualifikasi menuju Piala Dunia U20 2025 itu, Tio Nugroho merasa para pengamat yang biasa mengkritik timnas Indonesia tak terkecuali di era pelatih Sintayong justru diam. Timnas Indonesia U20 kalah 0-3 dari Iran. Kayaknya analisa pengamat sepi-sepi aja. Apakah banyak yang tidak peduli dengan timnas kelompok usia? Atau memang perintahnya harus begitu? Tulis Tio Nugroho lewat akun threads @t10nugroho. Sebagai informasi, Tio Nugroho merupakan sosok yang sebelumnya membuat pernyataan mengejutkan perihal isu beberapa pengamat sepak bola Indonesia yang dikumpulkan untuk menggiring opini perihal pemecatan Sintayong. Para pengamat dan influencer sepak bola itu disebut Tio Nugroho sempat dikumpulkan di Hotel Mandarin Jakarta, tepatnya pada bulan Desember 2024 lalu. Mereka disebut-sebut mendapatkan upah untuk menggiring opini bahwa Sintayong memang pantas untuk dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Terlebih kala itu, STY mendapatkan kritik bertubi-tubi setelah gagal di Piala AFF 2024, padahal skuad Garuda turun dengan timnas U22. Yang mana juga disetujui oleh PSSI. Bukan bermaksud kembali mengungkit masalah Sintayong, namun hal ini tentu menjadi kejanggalan di tengah euforia kebangkitan timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Satu hal yang pasti, mari terus dukung skuad Garuda yang akan melanjutkan perjuangan demi lolos ke Piala Dunia 2026.